Bang, pengen belajar saham. Gimana ya caranya? Pastikan teman-teman nonton video ini sampai selesai, karena pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang bagaimana cara belajar saham bagi kita yang seorang pemula. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ketemu lagi di Mutiara Investment Club bersama saya Satimin Sejati. Dan kesempatan kali ini kita tidak akan membahas topik, tapi kita ingin membahas tentang banyak sekali pertanyaan yang nadanya serupa, yaitu pengen belajar saham tapi tidak tahu bagaimana caranya, memulainya dari mana, dan seterusnya. Satu pertanyaan ini mewakili banyak sekali pertanyaan dari teman-teman yang masih pemula di bursa saham. Bagaimana caranya? Nah, menurut saya cara yang paling efektif untuk belajar adalah mengetahui cara belajarnya. Jadi untuk belajar teman-teman harus tahu cara belajarnya. Jadi saya kebetulan adalah orang yang senang berbagi gitu ya, di beberapa forum saya selalu mengatakan kalau teman-teman mau belajar maka pelajarilah cara belajarnya. Nah, tentu saya tidak bisa bahas cara belajarnya secara terperinci di sini, tapi secara garis besar saya akan membahas dua hal saja. Yang pertama adalah pastikan teman-teman belajar secara metodis ya. Pastikan teman-teman belajar secara metodis, artinya ada urutannya. Jadi misalnya teman-teman belajar tentang technical. Jadi dimulai dari teman-teman mengenali nama-nama candlestick, bentuknya, strukturnya, dan seterusnya. Lalu kemudian pilihlah guru ataupun mentor ataupun tokoh yang sesuai dengan frekuensi kita, dengan cara pikir kita, dengan alam pikir kita. Atau yang sefrekuensi dengan kita itu maksudnya adalah cara penyampaiannya itu lebih mudah kita terima. Nah, pada kesempatan kali ini saya nanti akan berikan beberapa contoh tokoh-tokoh atau mentor-mentor yang bersedia membagikan insight-insightnya, pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya, bagaimana cara mempelajari saham gitu ya. Nah, sebelum sampai sana, barangkali saya ingatkan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update informasi yang mungkin saja berguna bagi teman-teman sekalian. Baik, kita akan lanjutkan. Bahasan selanjutnya yaitu apa yang harus dikuasai. Nah, ini menjadi penting menurut saya, apa-apa yang harus dikuasai oleh teman-teman yang baru pertama kali belajar tentang saham. Yang pertama adalah pengetahuan tentang apa itu fundamental sebuah perusahaan. Mulai dari rasio-rasio keuangan, bagaimana cara membaca laporan keuangan, apa istilah-istilahnya, apa itu price to earning ratio, apa itu price to book value, dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu tahu atau teman-teman sekalian memahami apa itu yang dinamakan dengan fundamental gitu ya. Dan ini biasanya akan digunakan oleh para investor. Yang kedua adalah pengetahuan tentang technical. Jadi terlepas perdebatan apakah technical itu diperlukan atau tidak, menurut saya penting untuk kita tahu, setidaknya kita tahu dulu apakah ini nanti berguna atau tidak. Kita boleh memberikan judgement, kita boleh memberikan penilaian setelah kita paham. Kita tidak boleh memberikan penilaian kalau kita belum memahami apa itu eh, technical analysis di dalam saham gitu ya. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan tentang bandarmologi. Nah, pertanyaannya lanjutannya adalah di mana kita harus belajar itu? Baik, kita akan mulai satu persatu. Jadi yang pertama tadi saya menganjurkan untuk belajar secara metodis, yang kedua adalah memilih tokohnya. Ini adalah beberapa tokoh orang ataupun mentor ataupun apapun teman-teman menyebutnya yang menurut saya nanti teman-teman bisa pelajari secara terstruktur
beruntutan. Misalnya dari sisi fundamental, teman-teman bisa melihat video-video yang dibuat oleh Pak Hermanto Sardan, atau beliau sering menyebutnya, memanggil dirinya sendiri Mas HS gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menonton video-video tentang eh, pembahasan-pembahasan fundamental dan strategi-strategi investasi, barangkali akan lebih baik kalau teman-teman, misalnya kalau yang bersangkutan menyediakan playlist, mungkin akan lebih enak kalau ditonton berdasarkan playlist, sehingga nanti teman-teman bisa tahu bagaimana caranya mempelajarinya. Misalnya kelas value investing, nanti teman-teman di sini ada 27 video, nanti teman-teman tonton. Nanti ada kelas growth investing, nanti teman-teman tonton. Ada kelas aksi korporasi atau corporate action, nanti teman-teman juga tonton sampai selesai, sehingga pada akhirnya teman-teman itu bisa mengambil menangkap intisari dari apa yang menjadi alam pikir seorang Hermanto Sardan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini adalah kebenaran satu-satunya atau setiap yang dikatakan Mas HS itu adalah benar, tidak seperti itu. Tapi pada intinya adalah saya menyarankan jika misalnya teman-teman belajar dari seseorang, maka selesaikan semua yang beliau sampaikan atau share, kemudian pelajari satu-satu, kemudian cek track record-nya. Nah, baru teman-teman nanti putuskan. Itu misalnya satu. Yang kedua, ini ada video yang sangat menarik menurut saya. Ini dari, nama YouTube-nya adalah Benix ya. Jadi ini juga menurut saya sangat bagus konten-kontennya. Misalnya yang saya tertarik dari ini dan mungkin nanti bisa dijadikan referensi bagi teman-teman, beliau itu bersedia membagikan sebuah insight tentang bagaimana strategi investasi, misalnya menurut Peter Lynch seperti apa, menurut Ray Dalio seperti apa, Trey House seperti apa, Jim Simons seperti apa, terus kemudian ada strategi investasi menurut Benjamin Graham, menurut Warren Buffett, dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, ini video-video semacam ini bisa memberikan insight untuk kita tentang, misalnya kita cocok dengan strateginya Peter Thiel misalnya. Itu kemudian kita adopsi, kita adaptasi sesuai dengan gaya dan style profil resiko yang kita miliki. Tapi sebelum kita bisa melakukan adopsi dan adaptasi, tentu kita harus paham dulu sebenarnya kita punya gaya cenderung ke trader seperti Jim Simon, atau investor seperti halnya Warren Buffett atau Benjamin Graham, atau yang lainnya gitu ya. Dan ini dibahas, cara berpikirnya dibahas oleh Pak Benix di sini ya. Nah, lalu yang selanjutnya, misalnya teman-teman mau menguasai pengetahuan tentang technical. Nah, ini juga ada konten kreator yang menurut saya sangat menarik. Nama channelnya adalah Andi Senjaya atau si Koko Saham. Jadi ini bahkan menurut saya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena beliau mau membuat satu playlist penuh tentang bagaimana caranya memahami technical dasar. Ya, technical dasar dibuatkan playlist, sehingga kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, misalnya kita besarkan, kita lihat secara utuh. Nah, begini video-videonya. Nanti teman-teman lihat. Nah, kalau misalnya teman-teman terdistraksi dengan terlalu banyak video, maka teman-teman bisa gunakan playlist supaya memastikan belajarnya teman-teman itu benar-benar terstruktur. Jadi tadi pengetahuan tentang technical bisa diwakili, minimal dasar bisa diwakili dengan kelas trading psikoko saham. Ini ada 21 video, pastikan teman-teman selesai 21 video ini. Capek memang, kita menjadi lebih percaya diri, kita jadi lebih pede tentang analisa yang kita buat jika kita mengetahui basic-basicnya. Lalu ada juga video yang sangat bagus, ini channel YouTube-nya 4D Analysis yang
dipunyai oleh Pak Juta. Jadi misalnya teman-teman itu diajak sejak awal tentang bagaimana basic mindset-nya, ya basic mindset ketika kita menjadi seorang trader. Terus kemudian ada psikologi trading, terus kemudian ada trading with corporate action, terus kemudian cara mendapatkan cuan sebagai dividend hunter dan seterusnya dan seterusnya. Ada market structure, ini juga bisa melengkapi pengetahuan teknikal teman-teman, dan di sini juga banyak pengetahuan tentang bandarmologi ya. Misalnya ini bagian dari bandarmologi, ini bagian dari bandarmologi dan seterusnya. Dan saya yang pertama adalah ketika misalnya kita mulai dari videonya si Koko Saham, Pak Andi Senjaya misalnya, itu selesaikan dulu satu menu yaitu kelas trading si Koko Saham. Selesai, kemudian misalnya kita berpindah ke 4D analysis. Pastikan selesai, lalu kemudian kita berpindah ke Benix, selesai dan seterusnya. Sampai misalnya Pak Hermanto Sardran juga begitu ya, selesai. Nah, setelah selesai itu semua, kita coba rajut seluruh pemahaman yang kita dapatkan, lalu kemudian kita adopsi dan adaptasi. Dari keempat tokoh yang bersedia untuk sharing tentang ilmu-ilmunya, pengalaman-pengalamannya ini, tidak menutup kemungkinan banyak konten kreator di luar sana yang juga sangat bagus. Nanti kalau ada silahkan juga komen di kolom komentar ya. Nah, artinya teman-teman memenuhi dua unsur yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama adalah belajar secara metodis, dua memilih tokoh-tokoh yang mewakili semua bidang yang perlu diperhatikan, yaitu technical, fundamental, dan kemudian bandarmologi. Pertanyaannya adalah, apakah dengan memahami apa-apa yang sudah disampaikan oleh keempat tokoh ini, kemudian sudah mencukupi untuk kita terjun di dunia saham? Setidaknya untuk keperluan basic ini sudah mencukupi. Tapi kalau pengen expert lagi, tentu sebaiknya teman-teman rajut keempat pemahaman ini, diadopsi, diadaptasi, kemudian dirajut ulang dalam sebuah forum yang lebih formal. Karena untuk mendapatkan pemahaman yang lebih utuh, menyeluruh, dan metodis, itu biasanya hanya akan didapatkan melalui pelatihan-pelatihan. Ya, tentu saya meyakini dari keempat tokoh ini dan banyak tokoh-tokoh lain di luar sana yang menyediakan kelas-kelas tentang pembelajaran saham. Nah, disitulah nanti teman-teman bisa merangkumnya, meramunya menjadi sebuah style investasi ataupun style trading bagi teman-teman sekalian. Nah, bagaimana dengan MIC? Kalau MIC nanti supaya Bapak Ibu tidak bingung bagaimana caranya, karena ini videonya masih karena videonya masih bercampur, atau misalnya Bapak Ibu bingung memilih playlist mana yang sebaiknya saya harus tonton, nanti akan saya sediakan video-video mana yang sebaiknya Bapak Ibu tonton, gitu ya. Nah, berkaitan dengan kelas, barangkali suatu saat nanti saya akan buatkan kelas untuk pelatihan saham, tapi saya ingin membuat silabusnya terlebih dahulu, dan saya pengen menyiapkan mentor-mentor yang menurut saya qualified dan beliau punya waktu dan bersedia untuk sharing, gitu ya. Karena belum tentu beliau punya waktu untuk sharing pada teman-teman sekalian secara metodis dan secara lengkap, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saran saya adalah jangan hanya berburu stock pick, tapi juga pelajarilah seluruh pengetahuan yang diperlukan, dan pertama-tama mulailah dari yang tidak berbayar terlebih dahulu, sehingga nanti ketika teman-teman memilih pelatihan yang berbayar, teman-teman sudah tahu pelatihan macam apa yang diperlukan dan tokohnya yang mana yang sebaiknya saya ikuti, sehingga tidak terlalu banyak membuang dana yang diperlukan untuk melakukan atau mengikuti pelatihan. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.